terangno masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini. Yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sorry jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaibi, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Illa man irtadha mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham ini loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh. Misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani. Tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusire kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan latas tahunnal Konstantinia walatun sikunna kunuzha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib. Sing roh barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Maka ono istisnae wae ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene, terus di antaranya apa? Wayak surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, "Wawal harus kasratul harus di mana ya Rasulullah?" Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah
dawe Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi pirsa. Yaitu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sampean terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing roh barang gaib apa tok, Nabi lah ra roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi ilham anirtato bir-rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu dan putrane pendeta, pintere ra karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere, sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Ditenane adikne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu itu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cung ini pangan, aku orang oleh mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak. Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam so bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, kalau apal tadi. Ya Sariyah Al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib. Coba jarak Madinah. Sampean kene kita bu waca ora roh trahum. Iku Madinah iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar pingar di tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita. Kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah Al-Jabal. Karena ya Umar bisa gitu. Tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam, perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya tidak seperti itu. Tenang.
Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih rasional, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas, ya masih sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, memang bener-bener tidak ngerti. Jadi bagus lah itu masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu umati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wae baru zina, sebenarnya akhir zaman zina terang-terangan. Nah, tadi ini prostitusi terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutuba. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin kutuba. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mungkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Bersih suwana akeh wong nek omongan hati-hati terus dianggap wali, padahal goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi aku pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae, wis barno, enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot, nek wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah tapi orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantu. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika azalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa?
Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas al-Kufah latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Sayyid Abbas Abdul bin Abbas paling kebodhon cung. Sayyid Husain ajane tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen tantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu. Bala. Ya, kalau bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu saya itu tanya. Mahadha, ini apa? Ada Karbala. Niki Karbala. Saya langsung spontan ngendikan. Ada karobun wa balaun. Ya, ini mari susah. Nah, adalah beliau dibantai ya di Karbala. Ya, coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya sekarang pun Karbala. Itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas betul. Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngomong santri ini. Tuku dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran Serido pindah saiki. Kafane dikekno adike baratus wirid. Terus mati. Ora kok kowe ngomong gak lapor gak apa dudul berangkat gak sopan wae. Jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Mesti ya pindah kapundhut. Kapan ya terus kamu. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, teko loh ya aku mati. Jadi sing jarak sedina ya bisa teko. Jadi ngundang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi bisa ngerti. Ya dia tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam wahid dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Ya, buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 angel ora karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kok kula ora tau duwe sakmu. Tapi kula wong waras yo percaya yo ono lah, kowe ono ngomong jeneng maksud. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang berkiban ini tambah tasdek iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Iki kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat, mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang
Nopo tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur nih bahasa Arabe mikwal niku dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih ning Yordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Yordan. Nandarani Al-Qasrul Baido. Dari Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaane umatku tok gedung putih sing teng Yordan. Jadi Nabi nak darani order, napa? Order. Ya Salman ya percaya wae. Dituthuk meneh tok Turki. Di Yordan itu yang kata orang Yordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Yordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah memang di Yordan. Munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir ndelik-ndelik gawe kontak, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah gedeng Muhammad itu. Jadi wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Gimana tak Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendika. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku, jare. Jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka lital bisa wa lam yaqul laka litamlika hamasyur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslimin. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah gampangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mung ngomong Arab. Tapi ora pas, endi. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, uti itu khazainat samawati wal ardi. Wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian wat wazuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita latas tahun nal koston tonia, walaupun fikun nakunuza fi sabilillah. Soben kue itu so menguasai Konstantinopel. Waktu zaman itu Turki wis dekat Casablanca, Casablanca itu dekat Spanyol, wis barah. Pola wali zaman Turki dibuka, onok Maghribi, pun jadi negara Islam atau sama. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya. Lah iku goib napa goib? Tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mengane kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa barang goib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalah sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo
Berat lah maksudnya berat. Wis berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat itu surat jin. Wae jasa likur. Di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtada bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib. Dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa mandir tato min rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah. Termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul. Tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham itu kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan. Sesuk sebelum juta orang kita ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan terus iso ae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ra jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi ku nak bakas Islam mau minal masyriq ambek maghrib. Kok wetan Kulon kutuk putih Casablanca itu, Maghribi terus Turki, ngetan saiki dugi Indonesia. Jadi Imam Nawawi sing aran Majmu' niku lho kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya arah ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Sore mana iki cek sugeng ya tak gosok. Nggih nek Bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan boten tiange apa. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misra ayil jannah. Misra itu gamane kusen apa nek cara kene. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena Ailah wa Basra. Sampai Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikane ya koyo glojare ya santai ketikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meternya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Dikata kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu, ketemu kayak apa itu pasti ada ada hasil. Ya Nabi ada tahu wong ummi, tapi menjadi tahu karena diberi. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kita berfitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar jalajil itu Syam. Sam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai netung wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti napa Timur napa? Leng. Jenis macam-macam terus sampai Mergi wau Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Lan diadab pangeran wong Babylon ora iso tenan.
Sebenarnya cara ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Ya, sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo tenggudi Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila harta. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat ke Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah, itu tadi ya, mulane kalau suwun macane aja mok kula ya laman fis samawati wal ardil ghaiba illa wa tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang napa? Beliau alam badi taruh adalah